Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop Ryzen 7 murah terbaik buat akhir tahun 2025. Yo guys, Serang Gadget bersama Rahtusna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop Ryzen 7 yang bisa kita rekomendasikan tentunya ya buat akhir tahun 2025. Nah, kita akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus, mulai dari Ryzen 7 termurah yang bisa kita temukan, sampai salah satunya menjadi Ryzen 7 paling worth it untuk kita pilih, setidaknya versi dari Rah Gadget. So, pastikan kalian simak aja videonya sampai habis, atau bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, tanpa babi bu, kita langsung aja ke Ryzen 7 yang pertama. Laptop Ryzen 7 terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Infinix XBook B14. Laptop perusahaan pasar dari Infinix kembali berulah guys. Kali ini dia hadir dengan chipset Ryzen 7 7735HS dengan harga 7,1 jutaan aja guys. Gila nggak tuh? Ryzen 7 7735HS nih cuy. Harganya nggak sampai 7,2. Axios cuma berani pasang harga 8 jutaan buat Hype 7 AMD X82-nya. Ini Infinix sejuta lebih murah. Udahlah, game over ini mah. Seperti yang udah aku sebut, Infinix XBook B14 ditenagai chipset Ryzen 7 7735HS dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya 16GB DDR5, 4800 MHz onboard, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 10.900-an poin di Cinebench R23 Multicore dan kurang lebih 4.322 poin di 3D Mark Firestrike. Oh ya, untuk RAM-nya ini udah nggak bisa kita upgrade ya, tapi untuk storage-nya masih ada satu slot SSD ekstra. Jadi secara teknis laptop ini sudah mendukung dual storage. Lanjut ke bagian layar. Infinix XBook B14 membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 45% NTSC. Layar yang diciptakan buat kerja dan juga hiburan, tapi tidak diperuntukkan buat kebutuhan editing profesional. Kalau itu sih perlu monitor eksternal yang udah 100% sRGB ya. Yang nggak kalah menarik, bobot laptop ini tergolong ringan cuy. 1,18 kg aja dengan tebalnya di 1,75 cm. Terus baterai 55 Wh-nya juga diklaim bisa tahan hingga 13 jam. Meskipun ya penggunaan asli sih harusnya nggak sampai selama itu ya. Kurang lebih mungkin di kisaran 6-7 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa kalian cek di sini. Laptop Ryzen 7 terbaik selanjutnya adalah Advan Work Plus. Masih di range 7 jutaan, kita ada laptop dari brand Advan yang siap buat menantang si Infinix. Ya, meskipun harganya 800.000 lebih mahal sih. Spek yang ditawarkan sebenarnya udah bagus banget untuk kelas harganya. Cuman si Infinix aja tuh yang kelewat murah pak. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7735HS dengan AMD Radeon 680M, SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3, dan RAM-nya 16GB LPDDR5 6400 MHz. Dari segi RAM dia sedikit lebih cepat, tapi dari segi storage dia lebih lambat. Ya, ada plus minusnya lah. Cuman secara umum ya, speknya ini udah tergolong oke banget kok buat dipakai kerja, kuliah, editing video Full HD, ataupun dipakai gaming. Main Valorant di settingan 1200p low bisa dapetin 135 fps, Genshin Impact di 1200p medium bisa dapetin 55 fps, dan Black Myth Wukong di 1200p low bisa dapetin 50 fps. Advan Work Plus membawa layar berukuran 14 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate, color gamutnya di 64% sRGB. Ya, agak kurang kopi nih. Lagi-lagi udah bagus ya buat kebutuhan harian. Yang menarik, tingkat kecerdasannya lumayan buat dipakai di luar ruangan, yaitu di 400 nits. Begitupun bobotnya ya, dia sudah outdoor-able dengan bobot atau berat kurang lebih di 1,3 kg dan tebalnya di 1,7 cm. Baterai 58 Wh-nya juga udah bisa dipakai hingga 8 jam pemakaian. Untuk portnya sendiri udah lengkap, bahkan dia juga udah ada micro SD card reader.
Laptop Ryzen 7 terbaik yang ketiga adalah Acer Aspirelight AL15. Sebagai salah satu brand favorit masyarakat Indonesia, Acer juga nggak mau kalah nih dengan menghadirkan Ryzen 7 yang harganya juga di 7 jutaan. Dengan seri Aspirelight-nya, Acer berani ngasih laptop Ryzen 7 7730U di harga 7,7 jutaan aja. Gak cuma CPU-nya, spek lain dari laptop ini juga udah oke guys, seperti RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Dua slot RAM-nya masih bisa kita ganti, begitupun satu slot SSD-nya masih bisa kita ganti, karena ya satu slot doang. Kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor Cinebench R23 multicore di 10.800-an poin. Ini adalah angka yang tergolong tinggi buat laptop 7 jutaan, apalagi buat laptop dari brand global ya, kayak si Acer ini. Udah jos. Dia juga bisa dipakai main game seperti GTA 5 Enhanced, Counter-Strike 2, sampai Forza Horizon 5. Untuk layarnya, Acer Aspirelight AL15 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 300 nits tingkat kecerahan. Layar yang tentunya udah lega dan enak buat dipakai baca dokumen, belajar, ataupun sekedar nonton film. Baterainya juga lumayan, 58 Wh yang diklaim bisa tahan 10 jam. Meskipun ya secara real life kemungkinan nggak sampai segitu. Bobotnya sih standar laptop 15,6 inch ya, di kisaran 1,7 kg dengan tebal di 1,89 cm. Portnya pun standar laptop 7 jutaan ya, dengan adanya HDMI, microSD card reader, dan port lainnya yang bisa kalian cek di layar. Laptop Ryzen 7 terbaik yang keempat adalah Axio Hype7 AMD X82. Ini dia penerus dari Axio Hype7 AMD X8 yang laris manis di pasaran. Yang mana produknya sampai discontinue tuh sekarang. Padahal masih banyak yang mau nyari. Sebagai gantinya, Axio akan merilis, atau mungkin nanti ketika kalian udah nonton udah dirilis, untuk versi penerusnya, yaitu AMD X82. Sebenarnya nggak banyak yang berubah, hanya beda di CPU yang kali ini udah pakai AMD Ryzen 7 7735HS, terus RAM-nya juga lebih kencang 16GB LPDDR5 6400 MHz. Cuman sebagai gantinya, dua slot RAM-nya ini nggak bisa kita upgrade ya, beda dengan yang versi satunya yang masih bisa kita upgrade. Kalau untuk SSD-nya masih sama aja, 512GB M.2 NVMe Gen 4. Terus masih ada satu slot SSD ekstra buat dual storage. Kombinasi ini tentunya udah ideal buat kamu para mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun konten kreator pemula. Mau main game juga harusnya bisa ya, kayak game Shadow of Tomb Raider, Cyberpunk, ataupun Genshin Impact. Yang tentunya settingannya harus disesuaikan, belum bisa rata kanan ya Pak. Beralih ke bagian layar, Axio Hype7 AMD X82 dibekali layar 14 inch IPS Full HD+. Dari hasil riset kami sih, kami belum menemukan akurasi warnanya itu di berapa, karena sampelnya juga belum kita pegang. Tapi harusnya akan mirip-mirip dengan versi satunya, kurang lebih di 63% sRGB. Nanti kalau ada update dari segi akurasi warnanya ini, kita akan drop di kolom komentar. Bobotnya sendiri cukup ringan di 1,33 kg dengan tebal 1,95 cm. Baterainya 58 Wh yang kurang lebih bisa tahan sekitar 7 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa cek di sini. Laptop Ryzen 7 terbaik akhir tahun 2025 yang terakhir adalah Asus TUF A15 FA506NCG. Setelah kita membahas 3 laptop Ryzen 7 yang harganya sama-sama di range 7 jutaan, sekarang kita loncat ke laptop gaming harga 11 jutaan yang menjadi salah satu laptop gaming paling laris. Well, setelah aku kulik-kulik, ada beberapa hal yang membuat laptop ini banyak dibeli oleh orang-orang. Pertama, mulai dari CPU-nya ya, dia udah pakai AMD Ryzen 7 7445HS, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz, SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4, dan yang terpenting dari sebuah laptop gaming yaitu grafisnya. Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP di 75W. Kombinasi ini menghasilkan skor 10.100-an poin di Cinebench R23 multicore. Udah tergolong oke kok.
Meskipun ternyata ada laptop 7 jutaan yang lebih kencang dari ini ya. Baru tahu saya. Nah, kalau buat gaming, laptop Asus ini udah memenuhi standarnya laptop gaming 11 jutaan. Main game Blamen Wukong di Full HD Low bisa dapetin 50 fps, GTA 5 Enhanced dapetin 58 fps, dan FPS lainnya bisa cek aja di layar berikut ini. Layar dari Asus TUF A15 FA506 NCG ini juga udah ready for gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 62,5% sRGB, dan yang terpenting refresh rate-nya 144 Hz. Udah oke buat mainin game-game kompetitif. Cuman baterainya kecil banget dah, apalagi buat standar laptop gaming di 48 Wh saja. Otomatis buat penggunaan jadinya ya nggak begitu lama, paling bisa tahan sekitar 2-3 jam aja. Untungnya portnya masih lengkap dan bisa kalian cek aja di layar. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 7 murah terbaik yang bisa kita rekomendasikan buat akhir tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa cek aja di keranjangnya YouTube Shopping, dan di sana juga kalian bisa ngecek harga terupdate-nya. Karena kan harga di video tentunya bisa berubah-ubah. Maksudnya harga di e-commerce itu bisa berubah-ubah, yang mana bisa berbeda dengan harga di video ini. Jadi pastikan cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya. Di sana juga udah ada informasi promo, apalagi nanti buat 12/12 atau buat akhir tahun. Jadi cek aja dengan cara klik dan nanti temukan promonya di aplikasi Shopee kalian. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.